Nah, ini saya pikir hal yang spesial bisa kita dengar bukan hanya money oriented atau keuntungan oriented, tapi jauh lebih dari itu, yaitu perasaan kepuasan terhadap diri sendiri, terutama karena dia memang pecinta reptil. Jelas itu memberi kepuasan tersendiri, bukan hanya dari segi uangnya ya. Saya lihat orang mulai suka dari dia nggak suka, tiba-tiba mulai pelihara, mulai ini, itu tadi kepuasan juga buat saya. Jadi orang udah mulai mencintai ya, apa yang kita cintai kan suatu hal yang baik. Dulu mungkin sebelum Pak Ripo terjun full ke dunia ini, ada punya pekerjaan yang sebelumnya kan? Ya. Tapi kalau sekarang udah menjadi pekerjaan yang full atau masih menjadi hal yang sampingan? Ya, bagaimana Pak Ripo memutuskan mengambil keputusan untuk itu? Ya, makanya ada orang bilang kalau kita mencintai sesuatu atau satu pekerjaan, maka pekerjaan itu akan mencintai kita, gitu kan? Ketika saya mulai mencintai hobi ini, maka itu mulai menghasilkan buat saya. Jadi saat ini saya secara pribadi mulai seluruh pekerjaannya ini gitu. Iya. Tapi apa nggak ada kekhawatiran waktu itu? Aduh, kalau saya misalnya jadi begini, saya udah eksis dengan yang ini, gimana gitu kan? Pasti ada lah kekhawatiran itu, tapi karena kita happy, kita senang, jadi semuanya berjalan dengan baik. Artinya berani ambil risiko lah istilahnya ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang hobi reptil atau ular kan, kalau saya punya sesuatu yang mungkin Pak Ripo suka. Logistik ya. Oke, sekarang saya mau tanya, Anda kan hobi kan? Ya. Kalau Anda melihat binatang, poin apa yang Anda perhatikan dari binatang? Karena mungkin kalau bagi orang awam, mereka nggak bakalan paham mana ular yang bagus, mana ular cantik, mana ular yang jelek dan sebagainya. Mereka tahu warnanya putih, tidak dari biasanya. Kalau yang biasa dilihat misalnya belang-belang, kalau ini putih itu aja. Dia tidak akan fokus ke hal-hal yang lain. Kira-kira dari sisi obvious, Pak Ripo lihatnya sosok ini, ular ini dari sisi mananya? Ya, yang pasti kalau kita orang hobi kan kita selalu mencari pengetahuan. Maksudnya kita lihat yang normalnya seperti apa, kita mulai riset asalnya dari mana, setelah itu normalnya seperti apa, habis itu kelainannya di mana, kayak gitu. Dari situ kita mulai dari knowledge itu kita mulai mencari sesuatu yang paling jarang dipunyai oleh orang, kayak gitu kan. Jadi kayak misalnya ular seperti ini kan kalau normalnya kan hitam dengan corak kuning, tapi kalau bisa putih seperti ini kan satu hal yang sangat jarang sekali. Iya. Berarti poinnya bahwa selain sebagai hobi yang mencintai binatang, kita juga harus menambah wawasan kita dengan ilmu atau tentang ular itu sendiri. Jadi kita sebenarnya mencintai sesuatu dengan lebih mempelajarinya. Saya pikir itu cara yang baik untuk mencintai dia kan. Sama kayak kita mencintai istri, cintai dia lebih banyak tahu tentang dia sampai ke pelosok-pelosoknya ya. Betul. Knowledge yang paling penting ya. Karena kalau tanpa knowledge kita akan mempunyai pikiran yang negatif gitu loh. Bahkan tentang ular, tentang reptil sendiri, banyak orang knowledge-nya kurang, dari kecil udah sering ditakut-takutin. Ya dari kecil kan kita kalau sama orang tua kita, awas ular, awas bahaya, awas ini ya, padahal belum tentu orang tua kita juga ngerti tentang reptil itu sendiri. Iya, saya setuju itu. Makanya bagi pemirsa, kalau misalnya Anda memiliki hobi atau suka tentang reptil, jangan menyerah. Jadi cari informasinya. Kalau misalnya Anda belum memiliki binatang yang Anda senangi, pelajari dulu tentang mereka, kemudian berdasarkan ilmu itu Anda bisa menjelaskan kepada orang tua atau orang terdekat Anda untuk memberikan awareness pada mereka sehingga mereka bisa menerima. Jadi setelah mereka bisa menerima, Anda mungkin bisa start mulai dengan membeli yang murah-murah sama instruksi dulu, setelah itu baru start ke yang lain-lainnya. Kan gitu ya Pak Ripo ya. Betul. Knowledge lah paling penting. Knowledge ya. Tapi yang sangat bagus kan saat ini kan koneksi internet sangat mudah ya, nggak seperti zaman jadul dulu ya. Sekarang kita tinggal duduk di depan komputer, tinggal klik, tahu apa semuanya udah ada kan, data semua informasi kan. Jadi itu mempermudah lah. Saya pikir itu modalnya sekarang. Yang penting ada keinginan untuk belajar. Kalau masalah belajarnya banyak tempat, contohnya kita bisa baca-baca artikel di internet dan sebagainya kan. Jadi yang penting kemauan dulu. Baca di satwaunik.com. Satwaunik.com ya. Salah satunya ya.
Oke, saya rasa pembicaraan kita kali ini sangat menyenangkan dan saya sebenarnya pengen berbicara banyak lagi, cuman mungkin masalah waktu yang tidak mengizinkan. Kita cukup sampai sini dan saya jadikan next time kita akan bicara tentang banyak hal lagi dan saya harap Bapak Ripo tidak keberatan. Oke? Terima kasih. Thank you.